hari ini akan mempelajari pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disebut dengan KKA. Ya. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Pak persilakan Putri untuk memimpinnya. Silakan Putri. Marilah teman-teman kita membaca doa. Berdoa mulai. Hari ini semuanya hadir? Hadir ya? Oke, baiklah kalau semuanya sudah hadir. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada baiknya dulu untuk membangkitkan jiwa nasionalis kita. Ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu. Nah, untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini, Pak persilakan semuanya berdiri dulu. Berdiri dan Pak minta bantuan Putri Queen ya, untuk memimpinnya. Sini dulu. Nyanyikan dengan semangat yang besar. Ya. Mulai.
Nah, baiklah. Seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwasanya hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru. Pelajaran yang baru kita temui, ya. Di sini pelajarannya coding dan kecerdasan artifisial dengan materinya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini sudah ada di kehidupan nyata kalian. Contoh, beri observasi dikit, ya. Nah, kalian di rumah pernah tidak membantu ibu atau ayah kalian dalam membuat mie instan, atau kalian pernah tidak membuat mie instan? Pernah tidak? Pernah. Semuanya pernah? Nah, sekarang kalau bertanya, bagaimana cara membuat mie instan? Langkah pertamanya apa? Siapa yang bisa sebutkan? Langkah pertama kita kalau nak masak mie instan apa? Ketika mie sudah ada, apakah mie ini kita diamkan langsung jadi mie rebus sudah siap saji? Tidak. Pertama kali diapakan terlebih dahulu? Hah? Disiapkan? Bali, oke. Apalagi? Dimasukkan air, oke. Apalagi? Nyalakan kompor. Jadi airnya di mana? Dipanaskan di atas kompor. Oke. Sudah itu? Apalagi? Ketika air sudah mendidih, mie-nya kita masukkan. Apakah beserta bungkusnya? Ya, tapi bungkus mie-nya kita sobek terlebih dahulu dan kita masukkan mie instannya. Apakah bumbunya juga? Hanya mie. Sudah itu apa lagi? Sudah mie-nya sudah kita masukkan, kita rebus, lalu kita apa lagi? Hah? Sudah mie kita masukkan ke air rebus, sudah dengan air yang mendidih tadi. Nah, apakah kita langsung masukkan bumbu atau langsung kita makan di situ lah? Hah? Masukkan? Dikeluarkan terlebih? Nah, dikeluarkan di piring atau kadang dikeluarkan ditaruh di atas meja kamu tuh lah. Mungkin ya kan? Pasti ketika mie-nya sudah lembut, kita taruhkan di atas piring atau mangkok, barulah kita campur dengan bumbu-bumbunya dan baru siap kita makan. Nah, itu langkah-langkahnya. Apakah langkah-langkah membuat memasak mie itu hampir sama? Apakah ada orang membuat atau memasak mie dengan langkah-langkah yang berbeda? Tapi saya rasa hampir sama, ya kan? Di kemasan mie pun di belakangnya ada langkah-langkahnya, ya kan? Nah, itulah yang materi kita sekarang. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, itu ada di kehidupan kita. Maka dari itu, tujuan kita belajar hari ini tinggi kok. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Tujuan yang kedua, kalian mampu menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Dan tujuan yang ketiga, kalian dapat menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Dan menyusun langkah-langkah sederhana. Menyusun langkah-langkah sederhana secara logis. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Nah, sekarang Pak akan menjelaskan lebih rinci atau sedikitnya tentang berpikir komputasional. Ini pengertiannya secara garis besar. Kalau mau pengertian lebih jelasnya, menurut para ahli ada di buku nantinya. Pengertian berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Nah, ini pengertian secara garis besar setelah diambil dari beberapa ahli. Di dalam berpikir komputasional ada 4 tahap. Ya, ada 4 tahap. 4 konsep kalau disebutkan di
di sini. Yang pertama ada yang namanya dekomposisi. Secara garis besar artinya dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, abstraksi. Artinya memfokuskan pada hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Yang ketiga, algoritma. Pengertiannya menyusun langkah terurut untuk solusi. Dan yang keempat, pengenalan pola, menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Ada 4 pola ini dalam berpikir komputasional. Jadi dalam permasalahan kamu itu tadi, kamu harus berpikir komputasional seperti kalian membuat mie tadi. Ya, seperti kalian membuat mie. Ada dekomposisinya di mana? Ya, dari masalah kecil ke masalah besar tadi. Ya. Nah, lebih jelasnya Pak akan tayangkan ya video yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Ya, silakan kalian simak. Ya. Jelas? Lihat, simak ya. Ini yang Pak bilang tadi, dekomposisi membagi masalah kompleks menjadi bagian kecil. Contohnya, contohnya membagi tugas untuk membersihkan kelas. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan. Bagi tugas itu yang namanya dekomposisi, memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil. Ini yang kedua, pengenalan pola tadi. Ya, dicontohkan menyiapkan buku untuk sekolah. Apakah seluruh buku kita bawa tiap hari? Tidak. Yang kita bawa hanyalah buku pelajaran pada hari ini. Ya kan? Misalkan hanya IPA, IPS, matematika, maka hanya 3 buku ini yang kita bawa. Bahasa Indonesia, PKN tidak perlu. Ya kan? Jadi ini yang namanya pengenalan pola. Ini abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Contoh, ketika kamu menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses pembuatan pensil. Sama cak buat mie tadi. Kalau kita buat mie, kita fokus baik ke mie-nya, tanpa harus tahu bagaimana membuat bentuk mie seperti ini, ya kan? Kita hanya fokus bagaimana cara menyajikan mie-nya baik. Ya, tanpa embel-embel keluar mana lah ini bungkus mie, ya kan? Bagaimana ini buat bumbu ini, tidak usah dipikirkan. Ya, kita hanya fokus ke tujuannya, baik. Jelas? Itu abstraksi. Algoritma. Nah, ini susunan langkah-langkah. Nah, ini jadi kan? Algoritma, langkah-langkah penyelesaian. Contohnya kata Pak tadi mie rebus. Ya. Pertama airnya dididihkan, yang kedua masukkan mie kuning, tunggu sampai matang, dan yang ketiga masukkan bumbu, tuangkan mie dalam panci atau piring mangkuk yang disediakan. Ini kan langkah-langkah kita buat tadi. Ya. Ini kan yang langkah-langkah kita buat tadi. Nah, inilah penjelasan berkaitan dengan algoritma berpikir komputasional. Ini lanjutannya. Nah, contoh. Contohnya.
Jelas? Hah? Diulang lagi atau tidak? Tidak? Hah? Perlu diulang atau tidak? Tidak? Jelas? Oke, bagus. Kalau sudah jelas berarti ya. Oh, bisa ya. Nah, sekarang ketika kamu sudah menonton ini, ya, Pak akan membuat kelompok. Ya, terdiri dari 2-3 orang. Silakan kalian buat kelompok tersebut. Nanti kita akan melaksanakan diskusi. Silakan bentuk kelompoknya seperti yang saya bilang ini. Oke, nah, Pak akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian berdasarkan penjelasan yang Pak sampaikan dan yang kamu tonton tadi. Ya, ada 2 LKPD. Ya, jadi Pak beri waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nanti Pak akan lihat, Pak bimbing cara kalian penyelesaian. Nah, lihat dan diskusikan 2 LKPD tersebut. Baca dulu, perhatikan apa permintaannya. Kalau kurang jelas, tanyakan. LKPD yang pertama itu tentang langkah mencuci tangan. Nah, kalau mencuci tangan apa dulu? Itu di bawahnya ada kan? Ya, di bawahnya ada tuh. Ya. Sekarang susunlah berdasarkan itu. Letakkan perlangkah-langkahnya. Ya, pertama apa? Ya. Kedua apa? Ya. Jelas? Maka tampilkan juga di sini. Langkah mencuci tangan. Nah, silakan kerjakan, ya, diskusikan. Pertama itu apa? Bagusnya, ya. Langsung tulis di situ di LKPD-nya, tidak usah buat di buku. Ya. Buat tulis langsung di sini. Yang pertama apa? Berdasarkan ini. Apakah pertama langsung ini? Ya. Langsung tulis. Yo, ini misalnya apa? Misalnya ini apa nih? Nah, buat di sini Pak. Dengan langkah pertama adalah ini, ya kan? Buat di sini. Setelah itu apa lagi di sini? Ngerti? Ngerti? Ngerti ya? Iya, buat nama kelompoknya kamu ngerti loh. 3 orang. Nah, coba langsung gitu. Arti? Pandu, arti? Nah, buat. Pertama kira-kira darinya apa? Ya. Udah pertama, yang kedua buat itu. Tulis di LKPD-nya lah. Tulis saja dia, tulis langsung di sini. Bisa isi buat nama kamu. Yang kedua. Ya. Nanti setelah ini kalian maju ke depan. Setiap kelompok maju ke depan, uraikan hasil kerja kelompoknya. Tidak ya, oke, langsung sini. Langsung kerjakan ini. Nanti ya. Nah, mana dulu? Yang mana dulu? Langkah pertamanya dari ini. Nah, ini kan.
sudah ini tadi. Langkah keduanya dapat berapa? Buat lagi lanjut. Nih, langkah pertamanya apa? Yang mana? Nah, buat di sini. Apa nih? Hah? Apa yang katanya? Nah, buat di sini. Ngerti ya? Nah, buatlah. Coret di sini. Tulis tadi langkah PT-nya. Langkah keduanya. Ya, diskusikan. Hah? Itu kan harusnya kita tempel, tapi tadi lipnya ke bawah. Jadi tulis B dulu. Nah, yang kedua apa? Aduh. Wah, kalau sudah yakin kamu kompak ketiga itu bisa buat. Diskusikan. Sekali lagi itu bukan jawaban kalian sendiri, tapi itu jawaban dari seluruh anggota kelompoknya, ya. Kenapa nanti? Ya silakan buat. Udah apa buat lah. Sudah, lihat yang kedua. Kamu lihat kan? Kalau tadi langkah-langkah mencuci tangan, ini langkah sikat gigi. Jadi langkah-langkahnya. Nah, lanjut. Nah, sama persis kan? LKPD yang kedua tidak jauh berbeda seperti LKPD yang pertama, hanya beda kalau yang pertama itu langkah mencuci tangan.
tangan. Yang kedua, langkah sikat gigi. Nah, perhatikan ya. Kira-kira langkah-langkah yang pertama apa? Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah sikat gigi. Apakah langsung disikat? Ya kan? Kalian setiap pagi, setiap malam sikat gigi tidak? Nah, ya kan sikat kan? Nah, pertama-tama apa langkah-langkahnya? Perhatikan yang di situ. Supaya lebih mudah, yang sudah masuk tadi beri tanda yang mana nih? Yang mana? Sampai tadi. Mana? Jatuh. Sudah. Mana lagi? Nah, bingung. Sudah capek, bingung. Tidak. Kata buat nomor boleh juga, dan ditandai. Tandai ini tadi angka berapa nih? Satunya. Nomor 1. Go, dia masing. Kalau bebas. Masing buat. Yang mana-mana tadi? Ini biar lebih jauh. Ini mana lebih jauh? Ini yang di mana nih? Ini ya. Nanti. Ada mana lagi? Nah, iyalah. Kalian pernah ya? Ah.
Bisa kan? Sudah? Oke, yang lain? Kita tunggu yang lain. Nanti presentasikan hasilnya di depan. Apa yang lain? Sudah? Belum? Sudah? Nah, karena seluruhnya sudah, saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Artinya, silakan per kelompok maju ke depan dan sebutkan hasil diskusinya. Kelompok mana dulu yang maju? Mana dulu? Itu dulu ya. Nah, hasilnya dulu. Ayo, Baza dan Putri. Ya, assalamualaikum dulu. Geser. Nah, silakan. Geser. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa juga yang kamu dibandingkan. Seluruh tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. 4. Fokus pada area sela-sela jari. 5. Bilas tangan dengan air mengalir. 6. Lalu keringkan tangan. Tangan Anda sekarang bersih. Langkah-langkah sikat gigi. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Sikat permukaan gigi atas. Sikat lagi. 2. Sikat permukaan gigi atas. 3. Sikat permukaan gigi bawah. 4. Gunakan gerakan memutar. 5. Sikat dengan menggerakkan naik turun. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Pakai sabun gigi yang bersih. Oke, tanya. Jelas? Oke, sama ya? Hah? Sama? Ada perbedaan? Wah, dah betul. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih apel. Nah, kalian berdua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan air bersih. 2. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. 4. Fokus pada area sela-sela jari. 5. Bilas tangan dengan air mengalir. 6. Lalu keringkan tangan Anda sekarang bersih. Dua. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Sikat permukaan gigi atas. Sikat permukaan gigi bawah. Dan sikat dengan gerakan naik turun. 5. Gunakan gerakan memutar. 6. Bersihkan bagian lidah. 7. Berkumur dengan air. 8. Nikmati senyum gigi yang bersih. Oke, bagaimana yang lain? Ada perbedaan? Apa yang membedakan? Nah, pertama tidak berkumur. Oke, nah terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang kita perhatikan. Tadi kamu sudah menguraikan langkah-langkahnya. Itu merupakan langkah-langkah berpikir komputasional sampai mengurutkannya. Ya. Nah, untuk yang pertama, langkah mencuci tangan. Kita bahas sedikit. Ya. Ini kan? Ya. Tapi jawabannya hampir semuanya sama. Langkah pertama adalah apa tadi? Yang mana dulu? Basahi tangan dengan air bersih. Ini ya, basahi tangan dengan air yang bersih. Ini yang pertama. Yang kedua, Aplikasikan Sabun dengan sabun tangan. aplikasikan yang ini dua. Yang ketiganya, Gosok kedua telapak tangan dengan erat. yang ini. Yang ketiga, Fokus pada area sela-sela jari. ini yang keempatnya. 5. bilas tangan dengan air mengalir. Ini Lalu keringkan Ini. tangan. semuanya sama ya? Ya? Sama? Semuanya sama ini? Sama, Pak. Berarti kalau sudah sama. Ya, berarti kalian sudah mampu menyusun langkah-langkah algoritmanya. Jelas sampai sini? Sekarang kita lihat yang kedua. Langkah-langkah dalam menggosok gigi. Terdapat perbedaan.
Ada yang mengatakan seperti kelompok Putri dan Naza tadi berkumur dengan air terlebih dahulu. Yang kedua tadi dari dua kelompok ini kalian langsung ambil pasta gigi dan sikat gigi ini kan? Ya mau yang benar yang mana itu tergantung kebiasaan kita. Ya, yang ini dulu boleh, ya, yang ini dulu boleh, tapi dengan catatan di akhirnya juga harus kumur-kumur, mana ini tidak ada kumur-kumur lagi, ya kan? Misal seperti misal pertama yang kelompok itu tadi pakai berkumur dulu, oke berkumur, sikat gigi bla 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 nya. Kalau tengahnya boleh memutar dulu, boleh naik turun dulu, boleh, tidak masalah itu terputar, ya. Ada yang tadi pakai naik turun dulu, ya kan? Ada yang berputar dulu, tidak masalah, tapi lidahnya terakhir, ya jangan lidah dulu. Jadi giginya dulu, boleh naik turun terlebih dahulu atau memutar terlebih dahulu, ya atas bawahnya, ya. Nah misalkan kalau berkumur dulu yang pertama dilanjutkan dengan gosok gigi, maka terakhirnya harus berkumur juga, ya kan? Artinya kita butuh tambahan satu lagi berkumur. Oke, kalau jelas, ya tidak masalah, ya hanya instruksi dari paling jelas. Kalaupun yang pertama tadi ini, kamu berdua, ya kan? Pakai yang ini, ambil pasta gigi dan gigi dan gosok gigi sebelum terakhir kalian buat berkumur dengan air, ya kan? Di bagian nomor 7 kalau tidak salah, yang kamu buat berkumur dengan air itu juga sudah. Artinya sampai sekarang kalian itu sudah mampu menyusunkan langkah-langkah berpikir komputasional. Secara tidak langsung kalian sudah mampu, ya. Secara tidak sadar kalian sudah bisa menyusun langkah-langkah tersebut. Sekarang tanya, apa manfaatnya berpikir teratur ini? Ya, berpikir komputasional ini adalah berpikir teratur. Enak tidak teratur? Enak. Lemah tidak berpikir teratur nih? Lemah. Enak. Ya, kalau kita sudah biasa berpikir teratur, maka kita akan enak. Karena manfaatnya adalah ini. Nah, penting berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, bisa membantu menyelesaikan masalah lebih mudah. Kalau kamu bisa teratur, berpikir komputasional, berpikir teratur, maka kamu akan lebih mudah memecahkan masalah. Ya, karena ada langkah-langkahnya tadi, dari posisi sampai ke algoritma, 4 tahap tadi, paham? Ya. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengerjakan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya, jadi inilah manfaat ketika kita sudah mampu berpikir komputasional atau berpikir teratur. Sampai di sini, kalau ada yang ingin tanyakan, paham? Jelas? Nah, kalau semuanya sudah jelas, maka kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita akhiri, ya, marilah kita simpul materi pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini mempelajari tentang berpikir komputasional. Apa arti komputasional? Apa arti dari berpikir komputasional? Kata apa tadi? Komputasional adalah berpikir secara teratur. Itu, ya. Dan contoh-contoh yang kalian buat tadi, LKPD yang kalian buat tadi, itu menunjukkan kalian sudah mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan berpikir komputasional. Ya. Nah, sekarang Pak akan memberikan latihan atau tugas secara individu. Kalau tadi kelompok, ini sekarang secara individu, ya, untuk menguji kemampuan berpikir kalian. Silakan dikerjakan secara individu, beri waktu kurang lebih 5 sampai 7 menit. Ya, silakan kerjakan di kertas ini, ya, jangan diikuti. Nanti
kumpul berbarengan dengan LKPD-nya tadi. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Buat namanya lupa. Cara membuat jus mangga. Nah. Langkah pertama itu beri nomor ya. Ngerti ya? Ya, itu kan? Baca keterangan dan penjelasannya. Ya. Ya. Mana yang nomor 1, 2, 3? Yang satu itu. Dua yang mana? Ngerti? Iya. Kira-kira nomor 1 itu yang mana? Hah? Nah, itu. Ya, di lingkaran. Ngerti? Ngerti apa? Oke. Yang kedua yang mana? Baca dulu Rizky. Yang satu yang mana? Lima menit lagi.
Oke, silakan dikumpulkan. Silakan. Nah, sini. Oh, sini. Ya, LKPD juga. LKPD juga. Nih. Ini nama bisa apa nih? Nama? Ini. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Kita silakan duduk. Nah, ini latihannya sudah. Baiklah, kita sudah di ujung. Ya. Ingat, ketika kita sudah mampu ya, menggunakan berpikir komputasional ini, maka setiap kegiatan kalian akan mudah menerapkannya, khususnya berpikir teratur tadi, menyusun langkah-langkahnya tadi. Ini akan sangat terbiasa ya, dalam kehidupan kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin kita cukupkan, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan lanjutan materi kecerdasan artifisialnya. Ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga pembelajaran bermanfaat. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.